Ura Pop Gengs. Di suatu masa di era Uni Soviet, tidak akan ada yang menyangka bahwa ada seorang pria tua, juru masak di Moskow yang melayani Lenin hingga Stalin. Adalah kakek dari cucu yang kelak menjadi pemimpin Rusia setelah keruntuhan Uni Soviet, bahkan menjadi presiden terlama kedua di Eropa. Vladimir Vladimirovich Putin. Politikus berpangkat letnan kolonel kelahiran 7 Oktober 1952 di Leningrad, kota yang sekarang menjadi Saint Petersburg. Adalah anak buruh pabrik Maria Ivanovna Selomova dan ayah seorang conscript Angkatan Laut Soviet bernama Vladimir Spiridonovich Putin. Keluarga Putin hidup sederhana, senang memakan daging dan sup khas Rusia buatan ibunya. Putin muda adalah remaja pada umumnya, senang melakukan sesuatu hal meski tak disukai oleh orang tuanya. Menekuni judo, tapi tidak disetujui ibunya. Hingga pelatihnya sendiri yang datang memamerkan prestasi Putin. Putin muda juga sama dengan remaja rubahan masa kini, senang baca novel bertema agen rahasia sambil membayangkan si tokoh dalam novel itu adalah dirinya. Bahkan, ia bercita-cita ingin menjadi perwira intelijensi seperti yang digambarkan di banyak film layar lebar Uni Soviet kala itu. Maka, dimulailah petualangannya mengejar mimpi tanpa menyeberang ke negeri Cina. Masuklah dia di SMA Saint Petersburg 281 dan mahir berbahasa Jerman. Lulus, ia menjadi anggota Partai Komunis Uni Soviet atau PKUS. Dan melanjutkan studi ilmu hukum di Universitas Negeri Saint Petersburg di tahun 1970. Tahun 1975, Putin sarjana dengan tesis serius yang berjudul Prinsip Dagang Negara yang Paling Disukai dalam Hukum Internasional. Di masa itu jarang ada sarjana muda resah mencari kerja. Lulus tahun 1975, Putin langsung bergabung ke dalam Badan Intelijen Uni Soviet yang bernama Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosti atau KGB. Di sana ia disekolahkan. Ada satu pedoman latihan KGB yang mempengaruhi Putin saat ini. Jadi, agen diharuskan menyembunyikan senjata dengan tangan kanan dekat dengan dada. Lalu tangan kiri bergerak dengan bebas, tapi kanan tidak. Gerakan ini memudahkan agen KGB meraih senjata secepat mungkin jika berhadapan dengan musuh secara tiba-tiba. Dan gerakan itu bertahan sampai sekarang, membentuk gerakan jalan Putin yang unik, yakni jarang mengayunkan tangan kanannya saat berjalan. Setelah lulus, ia meraih pangkat letnan pertama dan langsung kerja di kepala direktorat kedua, melaksanakan tugas-tugas kontra intelijen alias menginteli intel. Tak lama setelah itu, ia dipindahkan ke kepala direktorat pertama. Lebih tinggi lagi nih tugasnya, yakni memantau orang-orang asing dan pejabat luar. Sampai di sini kita mendapatkan contoh bagus tentang bagaimana cita-cita masa remaja bisa diraih tahap demi tahap. Nah, dengan ilmu dari SMA, ia berhasil menyamar menjadi penerjemah bahasa Jerman di Dresden, ibu kota negara bagian Jerman Timur, yang kala itu juga berwarna komunis. Menariknya, di masa itu, ia juga bekerja di Badan Intelijen Jerman Timur, Stasi. Di Stasi, ia bisa mengakses fasilitas Stasi, tapi tidak menjalankan tugas mata-mata untuk Stasi. Di masa-masa penyamarannya, ia pernah membakar dokumen-dokumen KGB saat kisruh penghancuran tembok Berlin tahun 1989. Agar identitasnya nggak terbongkar ke publik. Sekarang sih udah terbongkar ya, makanya aku bisa merangkum kisahnya untuk kamu semua. Selama di Jerman Timur, pangkatnya dinaikkan menjadi letnan kolonel.
dan mendapatkan penghargaan dari Republik Demokratik Jerman untuk kesetiaan pengabdian bagi Tentara Rakyat Nasional. Setelah pemerintahan komunisme Jerman Timur runtuh di tahun 1990, ia pun kembali ke Leningrad dan menjadi penasehat urusan internasional untuk wali kota Sobchak. Pada 28 Juni 1991, ia menjadi Komite Urusan Luar Negeri Balai Kota Saint Petersburg. Sembari bekerja di mantan kampusnya sebagai pemberi kabar kepada rektor, merekrut anggota-anggota KGB baru, dan memantau badan pelajar. Sudah kita tahu kan betapa kenyangnya ia makan garam dalam aktivitas keintelijenannya. Agustus tahun 1991, saat terjadi usaha kudeta kedua oleh KGB atas pemerintahan Gorbachev, pemimpin terakhir Uni Soviet, ia pun mengundurkan diri dari KGB dengan prinsip, saya memutuskan untuk berada di sisi saya berada. Meski berat mengingat hubungannya dengan anggota KGB lainnya. Uni Soviet runtuh, Federasi Rusia terbentuk tahun 1991. Presiden pertama pun naik, Boris Yeltsin. Sedangkan Putin makin fokus ke karir politik dan semakin menanjak. Aktif di pemerintahan wilayah Saint Petersburg hingga tahun 1996. Lalu pindah ke Moskow dan bolak-balik ganti jabatan. Hingga akhirnya dilantik menjadi Direktur FSB, Badan Intelijen Federasi Rusia pengganti KGB. Agustus tahun 1999, ia pun dilantik menjadi Perdana Menteri di bawah pemerintahan Yeltsin. Desember 1999, Yeltsin mengundurkan diri dari kepresidenan. Putin yang tidak terkait dari partai manapun naik menggantikannya dan dilantik di tahun 2000. Уважать и охранять права и свободы человека и гражданина. Tahun 2001, partai besar yang kini berkuasa di Rusia, Partai Rusia Bersatu pun terbentuk. Dipimpin oleh Dmitry Medvedev, presiden ketiga setelah Putin selesai di masa jabatannya di periode keduanya. Tahun 2012, Putin kembali terpilih menjadi presiden keempat disokong Partai Rusia Bersatu. Уважать и охранять права и свободы человека и гражданина. Namun, tersebar dugaan kecurangan penggelembungan suara. Hingga muncullah unjuk rasa anti-Putin. Yang paling disoroti adalah pertunjukan dari Pussy Riot, grup musik berisi 3 perempuan Moskow. Mereka menggelar pertunjukan di katedral bertajuk Doa Punk. Dan beneran meneriakkan doa berbunyi, Bunda Maria, Perawan Suci, usirlah Putin. Sembari melakukan aksi-aksi yang dianggap merusak dan menghina Putin. Nah, atas aksi tersebut, mereka masing-masing divonis 2 tahun penjara. Tapi Putin tetap menjadi presiden hingga kini. Semasa menjadi presiden, Putin telah banyak melahirkan program dan kebijakan. Dari segi ekonomi, sejak akhir Uni Soviet hingga tahun 2014, masa jabatan Putin, perkiraan kurva peningkatan PDB-nya itu seperti ini. Tapi semenjak itu, Rusia mulai diisolasi oleh perdagangan ekonomi global. Tapi di saat bersamaan, Rusia menandatangani kesepakatan untuk memasok Cina dengan 38 miliar meter kubik gas alam per tahunnya. Karena semakin besar pasokan, Power of Siberia, jalur pipa pengangkut gas alam Yakutia ke Primorsky Krai dan Tiongkok. Dan bagian dari rute gas timur dari Siberia ke Tiongkok. Tapi sembari mendukung program PBB dalam perubahan iklim dengan ikut menandatangani protokol Kyoto yang berkomitmen untuk mengurangi emisi atau pengeluaran karbon dioksida dan 5 gas rumah kaca lainnya. Kemudian untuk urusan agama, Putin mendukung kebebasan beragama, sekaligus menyatukan semua agama di bawah otoritasnya. Sebagai pejabat negara, pilihan ini sangat cerdas. Ia tidak memperdulikan isu agama apapun, selama masih tunduk di bawah kebijakan negara. Di sisi lain, ia penganut konservatisme. Namun di ranah olahraga, ia menegaskan tidak ada diskriminasi terhadap atlet homoseksual. Dan sebagai informasi, Putin adalah Dewan Pengawas Lembaga Geografis Rusia dan terlibat aktif dalam perlindungan spesies langka Rusia. Nah,
Pertanyaan yang paling banyak di benak kita, apa yang dilakukan Putin di kesehariannya ya? Putin ini adalah bapak dari dua putri. Maria Putina yang lahir 28 April 1985 di Saint Petersburg, yang kini menjadi peneliti kesehatan. Dan Yekaterina Putina yang lahir tanggal 31 Agustus 1986 di Jerman Timur saat masih dalam masa penyamaran. Kini menjadi penari. Mantan istrinya sendiri telah berganti nama, menghapus nama belakangnya setelah cerai di tahun 2013. Lyudmila Alexandrovna Putina menjadi Lyudmila Alexandrovna Ocheretnaya. Mereka berkenalan di tahun 1980 awal di Saint Petersburg dan menjalin hubungan hingga akhirnya menikah di tahun 1983. Tak ada sorotan lebih ke hubungan mereka, bahkan setelah cerai. Malah nih ada isu yang menyebar bahwa Putin memiliki anak rahasia. Hal ini dibocorkan oleh kritikus Putin dan pemimpin oposisi Alexei Navalny. Melansir Daily Mail, anak berusia 18 tahun di 2022 ini bernama Luiza Rozova. Gadis remaja yang mendapatkan banyak bulian di media sosial dari warganet yang menolak invasi ayahnya. Lewat Instagramnya, ia menegaskan sebagai salah satu orang yang menolak perang dan meminta nih sama warganet untuk melayangkan pertanyaan dan bulian mereka itu langsung aja ke Putin. Masih dari laporan Daily Mail, anak ini adalah hasil dari hubungan rahasia Putin dengan kekasih rahasianya yang bernama Svetlana Krivonogic. Seorang yang dulunya adalah cleaning service dan sekarang telah menjadi salah satu perempuan tajir di Rusia. Sepertinya Putin adalah seorang pecinta ya, karena ia dikabarkan masih memiliki kekasih rahasia lainnya nih. Melansir The Sun, perempuan lainnya itu adalah pesenam pemenang emas Olimpiade bernama Alina Kabaeva. Dan dari hubungan itu, mereka kabarnya memiliki 4 anak yang masih kecil-kecil. Dikabarkan mereka disembunyikan di Swiss. Di luar dari kontroversi percintaannya, Putin tetap menjadi pemimpin yang ditakuti. Dengan semua pengaruh kuatnya di wilayah yang luas, Putin adalah seorang pria dengan bejibun hobi dan skill. Dari berkuda, jago menembak, berlatih judo, memancing, bersenang-senang dengan helikopter, hingga menikmati liburan bersama keluarga. Mampu menerbangkan jet tempur, Putin secara pribadi tidak mencatat kekayaan yang fantastis, seperti beberapa pemimpin negara lain. Saat pemilihan 2007, angka-angka kekayaannya dikeluarkan. Berjumlah sekitar 3,7 juta rubel atau sekitar 551,8 juta rupiah. Memiliki apartemen pribadi seluas 77,4 meter persegi di Saint Petersburg. Pemasukan 2006 dikabarkan mencapai angka 2 juta rubel atau sekitar 298,3 juta rupiah. Tahun 2012, Putin melaporkan pemasukannya sejumlah 3,6 juta rubel atau sekitar 536,9 juta rupiah.